Bismillahirrahmanirrahim. Para mahasiswa yang saya banggakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada video kali ini kita akan bahas tentang persamaan kausi. Pengertian persamaan kausi adalah persamaan diferensial tingkat n, di mana n lebih besar sama dengan 2, dengan koefisien tidak konstan. Sehingga bentuk umumnya adalah Pn x pangkat n d pangkat ny per dx pangkat n ditambah Pn-1 x pangkat n-1 d pangkat n-1 y per dx pangkat n-1 ditambah dan seterusnya sampai P1x dy per dx ditambah P0y sama dengan Gx. Perhatikan di sini bahwa koefisien dari setiap variabelnya di sini ada x pangkat n. Kemudian ada yang x pangkat n-1, ada yang x pangkat n-2, dan seterusnya. Nah, untuk mencari penyelesaian dari persamaan kausi, langkah pertama, persamaan ditransformasi menjadi persamaan diferensial linier tingkat n dengan koefisien konstan. Setelah menjadi PD linier tingkat n dengan koefisien konstan, baru diselesaikan seperti biasa. Nah, bagaimana cara mencari penyelesaiannya? Langkah pertama, kita ambil atau kita misalkan X sama dengan E pangkat Z, sehingga Z sama dengan ln X. Kemudian kita misalkan dy per dz, kita simbolkan dengan d latin besar, kemudian dy per dx kita simbolkan d biasa besar. Sehingga nanti akan diperoleh bahwa X dy per dx sama dengan dy per dz. Kita buktikan. Dari dy per dx itu sama dengan dy per de pangkat z. Karena tadi kita ambil x sama dengan e pangkat z. Kemudian turunan dari e pangkat z itu sama dengan e pangkat z dz. Sehingga dari sini perkalian silang e pangkat z dy per dx sama dengan dy per dz. Dengan kata lain, x d besar y sama dengan d latin y, atau x dy per dx sama dengan dy per dz. Kemudian untuk yang x kuadrat d kuadrat y per dx kuadrat itu sama dengan dy per dz kali dy per dz dikurangi 1 kali y. Kita buktikan dari yang pertama tadi x dy per dx sama dengan dy per dz, maka kita turunkan d kuadrat y per dx kuadrat turunan dari dy per dz sehingga menjadi d dy per d ln x per x. Nah, turunan dari u per v, Anda ingat u aksen v min u v aksen per x kuadrat, sehingga ini menjadi d kuadrat y per d ln x kuadrat kali 1 x kali x dikurangi dy per d ln x kali 1 per x kuadrat. Nah, setelah kita sederhanakan dan perkalian silang diperoleh x kuadrat d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan d kuadrat y per dz kuadrat dikurangi dy per dz, atau sama dengan kita faktorkan dy per dz kali dy per dz min 1y. Nah, proses dilanjutkan sehingga nanti untuk x pangkat n d pangkat ny atau x pangkat n d pangkat ny per dx pangkat n itu sama dengan dy per dz kali dy per dz min 1 kali dy per dz min 2 kali dy per dz min 3 dan seterusnya kali dy per dz min n min 1. Atau kalau x pangkat 5 d pangkat 5y per dx pangkat 5 sama dengan dy per dz kali dy per dz min 1 kali dy per dz min 2 kali dy per dz min 3 kali dy per dz min 4 kali y. Nah, bagaimana penerapannya dalam soal? Mari kita perhatikan contoh berikut. Carilah penyelesaian penyelesaian dari persamaan kausi berikut. 4x kuadrat d kuadrat y per dx kuadrat ditambah 12x dy per dx ditambah 3y sama dengan 0. Nah, ini merupakan PD linier tingkat n yang homogen dengan koefisien tidak konstan. Jadi nanti penyelesaiannya hanya YC saja.
Nah, PD diubah menjadi PD linear tingkat N dengan koefisien konstan. Kita misalkan X sama dengan E pangkat Z, sehingga Z sama dengan ln X. Kita ambil misalkan dy per dz disimbolkan dengan d latin y, kemudian dy per dx dengan d besar D biasa. Sehingga diperoleh seperti tadi di atas sudah kita buktikan, X dy per dx sama dengan dy per dz, X kuadrat D kuadrat Y per dx kuadrat sama dengan dy per dz kali dy per dz min 1y. Nah, kita substitusikan pada PD mula-mula, sehingga PD menjadi 4 kali D kuadrat Y per dz kuadrat dikurangi dy per dz ditambah 12 dy per dz ditambah 3y sama dengan 0. Kita sederhanakan menjadi 4d kuadrat y per dz kuadrat ditambah 8 dy per dz ditambah 3y sama dengan 0. Nah, ini merupakan PD linear tingkat N dengan koefisien konstan. Nah, cara mencarinya seperti biasa, kita tentukan fungsi operatornya, yaitu 4d kuadrat d latin artinya dy per dx, ini dy per dz artinya, ditambah 8 D latin ditambah 3y sama dengan 0. Jadi di sini y set. Kemudian persamaan karakteristiknya 4m kuadrat ditambah 8m ditambah 3 sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi 2m ditambah 3 kali 2m ditambah 1 sama dengan 0. Sehingga m1 sama dengan min 3/2 dan m2 sama dengan min setengah. Jadi penyelesaian PD sama dengan C1 E pangkat min 3/2Z ditambah C2 E pangkat min setengah Z. Karena di sini tadi dy per dz. Nah, karena diambil X sama dengan E pangkat Z, atau dengan kata lain Z sama dengan ln X, maka penyelesaiannya adalah Y sama dengan C1 E pangkat min 3/2 ln X ditambah C2 E pangkat min setengah ln X. Atau bisa ditulis Y sama dengan C1 X pangkat min 3/2 ditambah C2 X pangkat min setengah. Nah, karena persamaannya itu atau PD-nya itu merupakan PD linear yang homogen, maka penyelesaiannya hanya YC ini saja. Kemudian perhatikan contoh yang kedua. Di sini yang tidak homogen dengan koefisien tidak konstan, yaitu X kuadrat D kuadrat Y per dx kuadrat dikurangi 3X dy per dx ditambah 2Y sama dengan X pangkat 4. Penyelesaiannya nanti berbentuk Y sama dengan YC plus YP. Kita cari YC-nya dulu, yaitu penyelesaian dari PD homogennya. Kita misalkan X E pangkat Z, sehingga Z sama dengan ln X, kemudian dy itu dy per dx, kemudian d latin y sama dengan dy per dz. Sehingga seperti tadi sudah diturunkan, x dy per dx sama dengan dy per dz. Sedangkan x kuadrat d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan dy per dz kali dy per dz min 1y. Kita substitusikan pada PD mula-mula sehingga menjadi d kuadrat y per dz kuadrat dikurangi dy per dz dikurangi 3 dy per dz ditambah 2y sama dengan 0. Sehingga kalau kita sederhanakan menjadi d kuadrat y per dz kuadrat dikurangi 4 dy per dz ditambah 2y sama dengan 0. Sehingga diperoleh fungsi operator d kuadrat y per dz kuadrat dikurangi 4 dy per dz ditambah 2y sama dengan 0. Persamaan karakteristiknya m kuadrat min 4m plus 2 sama dengan 0. Sehingga m1.2 sama dengan b kuadrat plus minus akar min b plus minus akar b kuadrat min 4 kali a kali c. Sehingga diperoleh 4 plus minus 16 min 4ac min 4 kali 1 kali 2 min 8 per 2a, 2 kali 1. Sehingga diperoleh M1.2 sama dengan 2 plus minus akar 2. Sehingga YC sama dengan C1 E pangkat 2 ditambah akar 2Z
ditambah C2E pangkat 2 min akar 2Z. Nah, karena X tadi kita misalkan E pangkat Z, maka Z sama dengan ln X. Sehingga penyelesaiannya menjadi YC sama dengan C1 E pangkat 2 plus akar 2 ln X ditambah C2 E pangkat 2 min 2 ln X. Sehingga YC sama dengan C1 X pangkat 2 plus akar 2 ditambah C2 X pangkat 2 min 2. Kemudian kita cari YP-nya. YP sama dengan 1/FD QZ, di mana QZ-nya sama dengan E pangkat 4Z. Karena tadi dimisalkan bahwa X itu sama dengan, X itu sama dengan E pangkat Z, sehingga X pangkat 4 sama dengan E pangkat 4Z. E pangkat 4Z. Nah, sehingga YP sama dengan kita masukkan 1/D kuadrat min 4D plus 2 E pangkat 4Z. Kita substitusikan dengan menggunakan sifat Qx-nya berbentuk eksponensial. Kalau kita substitusikan dan penyebutnya tidak sama dengan 0, maka diperbolehkan. Kita lihat D kuadrat atau 4 kuadrat 16 dikurangi 4 kali 4 16, 0 ditambah 2, hasilnya 2. Sehingga YP sama dengan setengah E pangkat 4Z. Nah, tadi diambil Z sama dengan ln X, sehingga YP sama dengan setengah E pangkat 4 ln X atau setengah X pangkat 4. Nah, sehingga penyelesaian dari PD-nya adalah Y sama dengan YC ditambah YP, yaitu C1 X pangkat 2 plus akar 2 ditambah C2 X pangkat 2 min akar 2 ditambah setengah X pangkat 4. Nah, demikian tadi para mahasiswa penyelesaian atau contoh dari persamaan Cauchy yang telah kita selesaikan. Nah, sekarang Anda bisa mengerjakan soal-soal berikut, yaitu nomor 3, 4, 5, dan 6. Silahkan dikerjakan. Kalau ada, saya kira cukup sekian. Kalau ada salahnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.